Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain yusma'. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan enggak kekurangan satu apapun, dan kita masih bersama mengkaji kitab Al-Ajurumiyah pada masih dalam pembahasan aqsamul kalam seperti itu. Dan kita sudah membahas banyak seputar apa itu lafaz, apa itu murakkab, dan juga kita lanjutkan lagi kemarin apa itu mufid dan apa itu wad'i. Semua itu kemarin sudah kita pelajari bersama dan kita sudah coba detilkan satu persatu, dan juga kita kemarin pada berhenti pada pembahasan definisi kalam beserta pembagiannya seperti itu. Itu yang kemarin kita pelajari. Dan insya Allah hari ini kita akan masuk kepada bab aqsamul kalam, tapi juga dengan tidak melupakan pelajaran sebelumnya. Jadi saya akan coba ingatkan lagi ke teman-teman bahwasanya kalam itu apa, dan nanti kita akan masuk langsung ke dalam apa itu isim, seperti itu. Dan seperti yang ada di jadwal, hari ini kita insya Allah akan membahas seputar banyak tentang isim. Dan sepertinya materi tentang isim ini nanti juga bakalan lebih banyak ketimbang fi'il dan harfun itu sendiri. Tapi insya Allah ala kulli hal, semoga kita bisa menjalani dan juga saya bisa menjelaskannya dengan pas, juga dengan mudah seperti itu, sehingga teman-teman bisa memahami banyaknya materi isim hari ini dengan baik seperti itu. Oke, kita langsung aja karena semoga nanti pas terakhir siap-siap ini kalau ada yang ditanya tentang khulasoh materi hari ini, semoga sudah siap untuk dicatat walaupun sudah siap untuk dipresentasikan ya ke teman-teman yang lain. Oke, yuk kita mulai. Bentar. Oke. Kita kemarin sudah membahas definisi dari kalam. Sebentar saya bacakan dulu. Oke. Kalam musannif kitab, kita ulang lagi. Al-kalam huwa al-lafzu al-mufidu. Al-murakkab dulu ya. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Seperti itu. Ini definisi kalam menurut Ibnu Ajurum. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kemarin kita udah banyak bahas seputar kalam secara lugatan. Lugatan belum, tapi kita sudah bahas secara istilahan. Tuh. Secara istilahan yaitu yang di atas ini, yaitu kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tapi kemarin saya kelupaan meninggalkan definisi kalam secara lugatan. Jadi definisi kalam secara lugatan ini menurut Ibnu Faris dalam kitab Maqayis Lughahnya itu dibilangin adalah definisi kalam madah kaf lam dan mim itu bermakna
ya dulu ala nutqin mufhamin. Sesuatu yang menunjukkan kepada pelafatan atau kepada nutqin yang difahami. Ini definisi kalam secara lugotan. Berikutnya, para ulama memperluas definisi kalam ini secara secara terus-menerus seperti itu. Dan mereka melebarkan pada pembahasan bahwasanya kalam itu adalah setiap kullu ma afada. Setiap apa-apa yang berfaedah. Baik itu dilafadzkan maupun tidak dilafadzkan. Oke. Pertama, secara logotan ya dulu ala nutqin mufhamin. Terus para ulama berikutnya menyempurnakan lagi definisi secara logotan adalah kullu ma afada. Setiap apa-apa yang berfaedah. Baik itu punya lafaz maupun dia itu yang enggak berlafaz. Oke. Dan terus mereka bilang bahwasannya lafaz al-lafzu al-wahid, lafaz yang satu, yang al-mufhim, yang bisa difahami, ini disebut sebagai namanya kalimat. Jadi, definisi lafaz secara lugotan artinya adalah yadullu ala nutqin mufhamin. Setiap apa-apa yang setiap lafaz atau setiap nutqun yang difahami. Kemudian setelahnya para ulama berikutnya menyempurnakan bahwasanya kulluma afada, setiap apa-apa yang berfaedah. Kurang lebihnya seperti itu, semakna dengan yang sebelumnya. Baik itu kulluma afada, baik itu yang berfaedahnya itu berlafaz ataupun yang dia itu bukan berlafaz. Tentu kita kemarin sudah tahu bahwasanya al-lafzu sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Setiap suara yang dia itu mengandung huruf. Huruf di situ adalah huruf hijaiyah. Berikutnya, para ulama bilang bahwasanya al-lafzu al-wahid, al-lafzu al-wahidu al-mufhamu, setiap satu lafaz yang mudah dipahami itu disebut sebagai namanya kalimat. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan atau belum secara logotannya? Ada yang ketinggalan? Dipahami ya? Coba Mbak Puji, dipahami atau belum definisi secara logotan? Oke, Mbak Aziza, coba definisi secara logotan dipahami atau belum? Insya Allah paham, Ustaz. Oke. Coba sekarang Mbak Eka, ada kesulitan nggak? Apa itu definisi secara logotannya dari kalam? Tidak, Ustaz. Insya Allah. Paham ya? Coba jelasin ke kita definisi kalam secara logotan. Paham? Dicoba yang dipahami dari yang dipahami. Silakan. Ayo dicoba. Ya dulu ala nutqin mufhamin. Oh, nutqin mufhamin. Artinya apa tuh? Setiap nutfun yang dipahami. Dan juga dilengkapin sama ulama lain, kulluma afada, setiap apa-apa yang berfaedah, baik punya lafaz ataupun tidak. Terus? Oke. Lagi, apa itu?
Ini suara saya apa bukan ya? Oke, ada? Oke, sudah. Terus kalau yang lainnya, Mbak siapa nih, Mbak Musda, difahami belum definisi secara lughatan dari kalam? Oke, Mbak Widya, difahami belum definisi? Yang Gimana? yang setelah kuluma afada. Soalnya Kuluma. macet-macet. Oke, jadi lafaz itu kulluma afada, setiap apa-apa yang dia itu berfaedah. Baik itu dia itu lafaz maupun dia itu bukan lafaz. Oke, setiap apa-apa yang berfaedah, baik itu lafaz ataupun bukan lafaz, secara bahasa disebut sebagai namanya kalam. Berikutnya, para ulama bilang bahwasanya kalau ada lafaz yang dia itu satu, kedua yang berikutnya juga dia itu difahami, maka dia disebut sebagai namanya kalimat. Satu lafaz yang dia itu bisa difahami, maka dia disebut sebagai namanya kalimat. Nah, kurang lebihnya begitu. Satu lafaz yang dia itu bisa difahami disebut sebagai namanya lafaz. Berikutnya, kemarin saya bilang bahwasanya secara istilahan yang disebutin oleh Ibnu Ajurum ini, huwa lafzul murakabul mufidu bil wat'i. Setiap lafaz yang dia itu murakab, terus dia juga itu mufid. Hanya saja para ulama itu mengiktibar atau menganggap bahwasannya kalam itu sebenarnya cukup ada dua saja, yaitu cukup adanya lafzun dan cukup adanya mufid. Karena mufid sudah mencakup murokab dan sudah mencakup wat'un. Mufid sudah mencakup murokab dan sudah mencakup wat'ai. Makanya para ulama bilang bahwasanya cukup ada dua ini saja dia disebut sebagai namanya kalam. Ada ulama lain lagi menambahkan al-lafzu, al-mufidu, al-maksudun. Nah, mereka menambahkan maksud. Ulama berikutnya datang lagi bahwasannya ya definisi dari kalam itu adalah al-lafzu, murakkab, mufid, dan juga maksud. Nah, semua definisi ini bisa diterima seperti itu karena nggak keluar dari apa-apa yang didefinisikan seperti itu. Ini definisi kalam menurut para ulama secara istilahan. Kalam menurut para ulama definisi secara istilahan. Oke. Berikutnya ini mohon diperhatikan. Silakan. Terkait izin bertanya, terkait yang tadi kalam secara logotan, itu apa hubungannya kalam dengan kalimah, Ustaz? Hubungannya baik-baik saja. Enggak. Jadi hubungannya adalah bahwasannya apa namanya si kalimat ini gimana ya? Kalam dan kalimat itu dia dari satu kata yang sama sebenarnya, dari kata kaf, lam, dan mim. Kaf, lam, dan mim. Dia punya satu derivasi yang sama. Seperti itu. Hanya saja kalau kalam itu dia itu bebas gitu loh. Enggak cuma satu, tapi bisa dua, bisa tiga. Sedangkan kalimat itu cuma satu aja. Itu satu kalimat atau satu lafzun itu difahami, dia disebut sebagai namanya kalimat. Tapi kalau kalam mau lafzunnya satu, mau lafzunnya dua, mau lafzunnya tiga, dia disebut sebagai namanya kalam seperti itu. Baik dia berlafaz ataupun nggak berlafaz juga pun dia termasuk disebut sebagai namanya kalam. Itu perbedaan antara kalam sama kalimat secara bahasa.
Coba. Sampai di sini dapat belum? Jadi kalam lebih umum Ustaz, kalau yang kalimah spesifik. Barakallahu fiik. Betul. Syukron Ustaz. Oke. Yuk. Nah, si kalimat, oke, kalimat ini punya jamaknya itu kalimat atau jamaknya adalah kalim. Oke. Ini jamak muannas salim. Jam'ul muannas salim, yang ini disebut sebagai namanya ismu jinsi jam'i. Oke. Yang atas disebut sebagai namanya jamak muannas salim. Yang kedua disebut sebagai namanya ismu jinsi jam'i. Itu disebut sebagai apa namanya, bentuk plural dari kalimat. Ada dua, ada kalimat, ada kalim. Kalau kalimat itu masuknya ke dalam jenis mu'annas salim, tapi kalau kalim masuknya ke dalam ismu jinsi jam'i. Oke, sekarang saya tanya sama Mas Indra. Ketika saya bilang Muhammad, lafaz atau bukan, Mas? Lafaz. Oke, lafaz. Terus saya tanya lagi, Muhammadun Nabi, lafaz atau bukan? Lafaz. Oke. Terus saya tanya sama Mbak Hyedah, Muhammadun Nabi, dia murokab atau bukan? Murokab. Murokab. Saya tanya sama Mbak Devia, coba dia mufid atau tidak? Muhammadun Nabi. Lafaz iya, murokab iya, mufid enggak dia? Oke, Mas Farhan, Muhammadun Nabi, dia mufid atau tidak? Mufid Ustaz. Mufid, barakallahu fiik. Terus saya punya misalnya inja'a Zaidun. Jika Zaid pergi. Jika Zaid pergi. Coba saya tanya sama Mbak siapa nih? Mbak Puji. Inja'a Zaidun, dia lafaz atau bukan? Lafaz atau bukan? Oke. Kalau masih belum. Oke. Kalau Mbak Ajiza, coba saya tanya, Inja'a Zaidun, dia lafzun atau bukan? Lafzun, Ustaz. Lafzun. Terus saya tanya lagi, dia murokab atau bukan? Murokab, Ustaz. Murokab. Terus saya tanya lagi, dia mufid atau tidak? Mufid. Yakin? Jika Zaid pergi. Coba ingat definisinya mufid apa coba? Oh iya, berarti bukan mufid, Ustaz. Bukan mufid. Coba definisinya dari mufid kemarin apa? Kasih topik kita lagi. Apabila mustami itu diam. Oke, atau yahsunu sukutu alaihi. Ya, barakallahu fiik. Oke. Sekarang saya tanya, misalnya al-mu'minu la yakdzibu. Nah, seorang mukmin itu enggak berbohong. Saya tanya sama Mbak Iswatun. Coba Mbak Jinan deh, Mbak Jinan dulu. Mbak Jinan, dia lafzun atau bukan? Al-mu'minu la yakdzibu. Seorang mukmin tidak berbohong. Nah, dia lafzun atau bukan? Lafzun, Ustaz. Lafzun. Dia murokab atau bukan? Murokab, Ustaz. Murokab. Dia mufid atau tidak? Mufid, Ustaz. Mufid. Barakallahu fiik. Oke. Sekarang sudah cukup. Oke. Dari keempat contoh ini, kalau kita perhatikan, keempat contoh ini berarti kita sudah bisa membedakan mana itu lafaz, mana itu murokab, mana itu mufid, mana itu yang enggak mufid. Oh, ini harusnya dicentang ini, artinya yang ini. Oke. Dia enggak mufid. Nah,
Oke. Perbedaan antara kalim sama kalam adalah kalau kalam itu mengharuskan mufid, tapi kalau kalim dia nggak mengharuskan mufid. Dia terdiri dari lafaz, dia murokab, tapi dia nggak mufid. Itu si kalim. Tapi kalau si kalam, dia itu lafaz, dia itu murokab, dan dia itu mufid. Oke? Karena kalam itu adalah ma yatarokkabu min salasati fa'aksar. Apa-apa yang yatarokkabu, yang dia itu terbentuk min salasati, dari 3 atau lebih. Oke, in ja'a Zaidun. Kalim. Terus pertanyaannya sama Mas, untuk Mas Indra coba. Al mu'minu la yakdzibu. Dia kalim atau kalam, Mas? Kalam, Ustaz. Kalam. Bisa jadi kalim nggak dia? Mungkin bisa, Ustaz. Jawabannya bisa. Barakallahu fiik. Jawabannya bisa. Jadi setiap kalim itu bisa jadi kalam. Tapi nggak semua kalam itu jadi kalim. Kebalik. Semua kalam pasti jadi kalim. Tapi nggak semua kalim itu jadi kalam. Oke? Semua kalim itu jadi kalam. Astagfirullahaladzim. Semua kalam itu jadi kalim. Tapi nggak semua kalim itu jadi kalam. Oke? Semua kalam jadi kalim, tapi nggak semua kalim jadi kalam. Mungkin kalau digambarin ya. Ini kalau misalkan saya salah dikoreksi ya. Misalnya di lingkaran, ini lingkaran luar nih lingkaran kalim. Lingkaran kecil ini lingkarannya si kalam. Oke. Ini kurang lebihnya definisi ataupun visualisasi dari kalim sama kalam. Semua kalam adalah kalim, tapi nggak semua kalim adalah kalam. Mafhum sampai sini? Ini merupakan definisi dari si kalim sama si kalam. Nah, berikutnya, lafzun, kita ngomongin lafzun lagi. Lafzun, bi'iktibar makna, dilihat atau ditinjau dari segi maknanya, lafzun, al-lafzu, itu bi'iktibar, ditinjau dari segi maknanya, itu dia ada 2. Oke? Ada yang disebut sebagai namanya mufrad, ada yang disebut sebagai namanya murakkab. Oke? Ada yang disebut sebagai namanya mufrad, ada yang disebut sebagai namanya murakkab. Lafzun ditinjau dari segi maknanya, ditinjau bi'tibari mahu, ditinjau dari segi maknanya, dia ada yang mufrad, ada yang murakkab. Oke. Menurut definisi ini dalam bab mufrad, dalam bab kalam ini, definisi nuhat ulama-ulama nahwu persis seperti definisinya para mantikoh atau manatikoh, ulama-ulama mantik. Ulama mantik bilang bahwasanya mufrad itu adalah ma la yadullu juz'uhu ma yadullu ala juz'uhu, ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Bentar, saya kemarin sudah nyatet bahasa Indonesianya supaya saya yang ini. Oke, jadi bahasa Indonesianya adalah yang bagiannya, nah kurang lebih begini, yang bagiannya itu tidak memiliki makna.
Contoh begini. Zaidun. Nah, Zaid ini kan terdiri dari huruf zai, ya, dan dal. Nah, zai, ya, dan dal pada kalimat Zaid ini, zai-nya itu nggak menunjukkan makna misalnya kepalanya Zaid, nggak. Ya-nya misalnya menunjukkan makna badannya Zaid, juga enggak. Dalnya menunjukkan kakinya Zaid, enggak. Jadi juz'unnya itu, yaitu zai, ya, dan dal, itu dia nggak punya makna. Kalau bagian-bagiannya itu nggak punya makna, maka dia disebut sebagai namanya mufrad. Saya ulangi lagi, mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Yang bagiannya itu atau yang bagian-bagiannya atau yang bagiannya tidak memiliki makna. Contohnya adalah Zaid. Za, ya, dan dal, kalau kita pisahkan semua, itu nggak punya makna. Seperti itu. Ini definisi dari si mufrad. Sedangkan definisi dari murakkab, misalnya kita sebut sebagai namanya secara istilahan ma ya dulu juz'uhu ala juz'i makna. Ma ya dulu juz'uhu ala juz'i makna. Oke, yang bagiannya itu memiliki makna. Contohnya apa? Muhammadun Nabi. Bagiannya Muhammad punya makna. Nabi punya makna. Nah, bagian dari Muhammad dan bagian dari Nabi ini disebut sebagai namanya murakkab. Seperti itu. Misalnya lagi kita bilang tadi al-mu'minu la yakzibu. Misalnya al-mu'minu la yakzibu. Ini disebut sebagai murakkab. Kenapa? Karena mukmin dia punya makna. La dia punya makna. Yakzibu dia punya makna. Bagian-bagiannya dia memiliki makna. Oke. Misalnya apalagi? Misalnya ketika saya bilang lau qala Zaidun. Kalau Zaid ngomong, lau qala Zaidun. Kalau Zaid ngomong, lau punya makna, qala punya makna, Zaid punya makna. Lau punya makna, qala punya makna, Zaid punya makna. Jadi Muhammadun Nabi, al-mu'minu la yakzibu, lau qala Zaidun, ini semua masuk ke dalam himpunannya murakkab. Murakkab yang artinya adalah yang bagiannya itu memiliki makna. Tapi kalau mufrad, yang bagiannya itu tidak memiliki makna. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Mengenai murakkab sama mufrad. Ada yang mau ditanyain? Ya, Mbak Zahra panggilannya, atau Mbak Nabila. Mbak Zahra, coba. Ada yang mau tanyain? Belum ada, Ustaz. Oke, coba jelasin ke kita. Definisinya murakkab. Coba. Definisinya murakkab itu yang bagiannya memiliki makna dan tersusun dari dua kata atau lebih. Ya. Contoh yang lain dari selain ini. Coba yang ada dalam pikirannya Mbak Zahra, coba. Contohnya apa? Apa ya? Banyak loh. Masuk di dalam Al-Quran ada, di hadis ada. Coba disebutin. Misalnya al-ilmu nafi. Barakallahu fiik. Itu apa? Disebut sebagai apa? Kalam. Kalam. Murakkab enggak?
Murokab. Karena dua kata Bagian-bagiannya punya makna nggak? bermakna. Oke, barakallahu fiik. Coba Mbak Jinan. Ini tadi belum ya? Oke. Mbak Fia deh, Mbak Fia. Coba definisinya mufrad, Mbak. Oke, coba deh. Mbak Ulan, definisinya mufrad. Mau nanya Ustadz, Mau nanya? Malah nanya. Iya, silakan. itu yang si murokab itu, jadi ada Ah. dua kata atau bisa satu kata? Murakab definisinya apa kemarin? Secara Oh iya, kita ada kasih dua tahu. ya, lebih ya. Atau dua atau lebih. Itu secara bahasa. Ini secara istilahnya. Dua kata atau lebih. Coba kasih contoh ke kita. Definisi murakab. Apa contoh dari murakab? Kitabullahi, bener gak? Kitabullahi, betul. Kitabullahi, 2 huruf atau lebih. Oke, yang lain, yang benar-benar 2 kata atau lebih deh. Kalau kitabullah ya benar sih. Jadi kitab dan Allah itu apa namanya 2 kata atau lebih. Yang lainnya coba. Ayo, ada lagi nggak yang lainnya? Coba ad-dinun nasihah kan banyak. Terus apa lagi? Al-islamu dinun. Itu kan semua juga murakab. Seperti itu. Oke, dan banyak-banyak contoh yang lainnya. Ini definisi secara mufrad dan definisi mufrad dan definisi murakab. Yang mana dalam hal ini ulama-ulama nahwu itu sejalan dengan ulama-ulama manatiqoh atau ulama-ulama mantik. Oke. Dan nanti ini spoiler ya. Dan nanti mufrad ini dalam ilmu nahwu itu sekitar ada, kemarin saya hitung ada sekitar 8 apa kalau nggak salah. Dan masing-masing bab itu memiliki makna istilah tersendiri dari mufrad. Ingat spoiler dari saya, mufrad nanti dalam ilmu nahwu itu setiap babnya dia memiliki makna istilah secara tersendiri. Dalam bab ini saya sudah kasih tahu bahwasanya mufrad dalam definisi dalam pembahasan kalam para ulama nahwu sejalan dengan ulama manatiqoh. Seperti itu. Tapi nanti di dalam pembahasan-pembahasan yang lain nanti mufrad punya makna secara istilah tersendiri pada bab itu. Pada bab la nafiyah lil jinsi, pada bab munadah dan pada bab-bab yang lain. Nanti mufrad punya makna tersendiri. Oke. Berikutnya kita akan berkenalan dengan apa itu yang namanya qaul. Qaul. Kita sering ngomong qaul. Nah, qaul, para ulama bilang bahwasanya qaul itu adalah setiap lafaz ad-dalu yang menunjukkan kepada makna. Setiap lafaz atau lafaz yang menunjukkan makna. Ini disebut sebagai namanya qaul. Dicatat nih. Al-qaul itu adalah al-lafzu ad-dalu ala makna. Oke. Al-lafzu ad-dalu ala makna. Dia adalah setiap lafaz yang dia itu punya makna. Oke. Saya dicatat sampai sini. Oke. Berikutnya kita akan berkenalan lagi. Kita kemarin sudah mention definisi, bukan kemarin sih, Afwan. Tadi di awal pertemuan kita tadi sudah mention bahwasanya ada istilahnya adalah kalimat. Kalimat adalah al-lafzu al-wahid al-mufhim. Dia adalah lafaz yang dia itu satu dan dia bisa difahami. Ini definisi kalimat.
yang disebutin oleh para ulama lughah. Oke, coba kita lihat. Apakah definisinya ilmu lughah ini ataupun definisi kalam menurut ahli lughah ini sama dengan istilahnya nahwiyin? Kita lihat. Dalam sebuah takrif, dalam sebuah definisi, itu para ulama punya istilah yang namanya jami. Komprehensif. Kedua, punya istilah namanya mani. Protektif. Artinya, ketika seseorang ingin mendefinisikan sesuatu, dia harus komprehensif, menyeluruh seluruh apa yang didefinisikan itu, dan dia harus protektif. Artinya dia harus mencegah definisi tersebut, itu harus mencegah hal-hal yang dapat merusak definisi. Ini didefinisi dari jami wal mani. Definisi itu harus komprehensif dan harus protektif. Kedua, nah ini juga saya dapat istifadah lain ya dari kitab tafsir ya. Sebuah definisi juga itu harus musyahadah. Harus sesuai dengan realitas. Nah, harus sesuai dengan realitas. Jadi selain jami wal mani, definisi juga itu harus sesuai dengan realitas. Ketiga, definisi juga itu harus mahsus. Harus dapat diindra. Supaya apa yang bisa kita definisikan itu terbayang di dalam kepala kita. Karena kalau sudah nggak ada realitasnya, juga nggak masuk ke dalam panca indera kita atau nggak bisa diindra oleh kita, ya itu berarti sesuatu yang nggak ada gitu loh. Untuk apa kita mengetahui sesuatu yang nggak ada kenyataannya? Seperti itu. Jadi selain jami wal mani, juga harus musyahadah sesuai dengan realitas dan bisa diindra. Oke, protektif dan juga komprehensif sesuai dengan realitas dan bisa diindra. Oke, baik. Ini salah satu komponen dari si definisi. Oke, balik lagi ke kalam. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Udah deh, usah deh. Siapa tahu ada yang belum nulis. Oke. Berikutnya, kalau kita perhatikan, definisi dari lafaz adalah as-sautun mustamilun ala ba'dil hurufil al-hijaiyah. Suara yang dia itu mengandung huruf hijaiyah. Pertanyaannya, Zaid itu lafzun. Ya. Sedangkan daiz itu juga lafzun. Thayyib. Zaid punya makna, tapi daiz nggak punya makna. Lafzun. Zaid dan daiz itu lafzun, tapi zaidun itu punya makna, tapi daiz itu nggak punya makna. Sesuatu yang punya makna, afwan ya, sini ya. Sesuatu yang punya makna, daiz, ini lafzun, ini makna, ini sama-sama lafzun, tapi yang ini itu nggak ada makna, yang ini ada makna. Lafaz yang dia itu punya makna, maka disebut sebagai namanya mustakmal atau maudu, atau juga bisa dibilang juga wat'u juga. Mustakmal artinya orang Arab menggunakan lafaz tersebut untuk seseorang, atau orang Arab menandai orang tersebut dengan nama Zaid. Artinya dia itu punya makna. Tapi kalau lafaz tapi dia itu nggak punya makna, disebut sebagai namanya muhmal. Disebut sebagai namanya muhmal.
Dia itu lafaz, tapi dia nggak punya makna. Disebut sebagai namanya muhmal. Misalnya Ja'far. Ja'far itu dia lafaz, punya makna juga. Tapi kalau kita bilang Ja'fa ataupun Jarfa ataupun apa ya, tadi itu saya lihat itu Jarfa atau Rojfa, Rojfa. Nah, ketika kita cari nih Rojfa, dia itu goiru mustakmalin atau dia itu muhmal. Dia itu nggak digunakan oleh orang Arab. Oke. Nah, ini dua istilah yang mesti ada dalam kepala kita. Jadi tadi qaul, kita mention lagi, qaul itu adalah al-lafzu ad-dal ala maknan. Kedua, kita punya istilah mustakmal. Yang ketiga, kita punya istilah muhmal. Nah, muhmal sama mustakmal atau maudu ataupun wad'u itu masuk ke dalam himpunan lafzun. Artinya si lafzun itu dia punya mustakmal, dia punya muhmal. Oke, sampai di sini ada tanya atau belum? Izin bertanya, Ustaz. Maksudnya yang muhmal itu berarti seperti misalkan kata-kata serapan dari bahasa non-Arab gitu ya? Kalau serapan memungkinkan, tapi di sini yang lebih tepatnya itu adalah orang Arab nggak menggunakan kata tersebut atau kalimat tersebut. Itu. Karena Ibrahim kan dari luar tuh, terus diserap dalam bahasa Arab. Dia menjadi bahasa Arab karena sesuai dengan wazannya orang Arab, makanya dia menjadi bahasa Arab. Berarti yang paling tepat adalah kita bilang bahwasanya muhmal itu orang Arab nggak menggunakan kata tersebut untuk menamai suatu hal atau suatu kalimat. Itu namanya muhmal. Oke. Syukran. Barakallahu fiik. Oke. Berarti kalau kita buat tabulasi nih, kita buat tabulasi, maka yang paling pertama itu ada saut. Oke. Kedua, si saut ini ada yang mengandung huruf, ada mustamilun ala ba'dil huruf, ada yang goiru mustamilun ala ba'dil huruf. Oke. Sautun itu ada dua, ada yang mustamilun ala ba'dil huruf, ada yang goiru mustamilin ala ba'dil hurufil hijaiyah. Sautun mustamilun ala ba'dil huruf ini merupakan definisi dari lafzun. Nah, oke. Di bawahnya lafzun, tadi kita bilang ada namanya mustakmal, ada namanya muhmal. Thayyib. Ada namanya mustakmal atau maudu atau wad'un, ada yang namanya muhmal. Yang ini contohnya adalah Zaidun, yang ini contohnya adalah Daiz tadi itu. Oke. Tadi kita sudah mention juga bahwasanya qaul itu adalah lafzun ad-dalu ala maknan. Berarti lafzun ad-dalu ala maknan, ini nih, lingkaran ini, al-lafzu ad-dalu ala maknan, itu merupakan definisi dari qaul. Saya ulangi lagi.
pangkal besarnya adalah ataupun jinsul ajnasnya itu adalah sautun. Ada mustamilun ala ba'dil huruf, ada ghairu mustamilun ala ba'dil huruf. Sautun mustamilun ala ba'dil huruf disebut sebagai namanya lafzun. Lafzun itu punya mustakmal, punya muhmal. Mustakmal atau maudhu ataupun waktu ini ada zaidun. Yang muhmal ada dais. Lafzun yang dia itu punya makna atau adalu ala maknan tadi disebut sebagai namanya qaul. Oke? Oke. Berikutnya tadi kita punya definisi kalimat yang belum tadi kita tuntasin. Kalimat. Tadi kita bilang al-lafzu al-lafzu al-wahid al-lafzu al-wahid al-mufhim. Al-wahid al-mufhim. Oke. Dia itu lafaz. Dia itu mufid. Dia itu wahid, dia itu mufid. Pertanyaannya adalah, kalau kita menggunakan yang jauh, definisi jauh, kan lafzun kan di atasnya qaul ya. Berarti kan seolah-olah kita mengambil yang jauh untuk mendefinisikan sesuatu yang jauh ketimbang yang dekat. Kita dalam mendefinisikan kalimat, si penulis kitab ataupun ulama lughah itu mengatakan al-lafzu al-wahidu al-mufhim. Berarti dia menggunakan yang atas. Dan tidak menggunakan istilah qaul. Ulama memandang kalau suatu istilah itu digunakan jinsun ba'id, ini disebut sebagai namanya jinsun ba'id, artinya itu kita ngambil yang jauh, ngambil yang paling atas, ngambil tatanan yang paling atas ketimbang yang dekat, itu aib. Maka yang tepat adalah ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita menggunakan jinsun qorib. Yang mana yang lebih tepatnya adalah kalau misalkan kita bilang si lafzun itu, karena lafzun itu mengandung mustakmal dan muhmal, sedangkan kalimat itu hanya berfokus kepada satu lafaz yang dia itu bisa dimahami, maka kenapa enggak kita menggunakan al-kalimat itu sebagai namanya al-qaul al-wahid al-mufhim. Daripada kita menggunakan lafzun. Karena kalau kita menggunakan lafzun, itu sama aja kita harus mendefinisikan kalimat itu adalah al-lafzu al-mustakmalu al-wahidu al-mufhim. Itu terlalu panjang. Makanya kita ringkas saja. Jadi al-kalimat itu adalah al-qaul al-wahid. Karena qaul itu hanya mencakup yang punya makna saja. Oke, thayyib. Berarti kalau si qaul ini sudah mencakup yang makna, maka kita nggak perlu definisi tentang mufhim. Karena mufhim, karena qaul udah pasti mufhim. Seperti itu. Makanya kita nggak butuh namanya al-mufhim, kita coret. Definisi ini, definisi kalimat al-qaul al-wahid ini digunakanlah oleh para ulama nahwu untuk mendefinisikan kalimat. Jadi kalimat itu adalah al-qaul al-wahid, atau dalam bahasa dalam kitab Qatrun Nada disebut sebagai namanya al-qaul al-mufrad. Ini definisi yang paten dari para ulama mengenai definisi dari kalimat. Oke, baik, saya ulangi lagi. Kalimat secara bahasa tadi kita bilang bahwasanya dia adalah al-lafzu al-wahid al-mufhim. Lafaz yang dia itu bisa punya faidah ataupun nggak punya faidah,
yang dia juga itu memungkinkan dia mustakmal dan juga goiru mustakmal, satu dan bisa difahami. Oke? Para ulama bilang, ulama manatikoh, ulama-ulama mantik, kalau kita itu mendefinisikan dengan jinsun bait, lafaz kan bait itu aib. Makanya kita harus menggunakan jinsun korib atau genus yang korib, yaitu qaul, untuk mendefinisikan kalimat. Karena kalau kita mendefinisikan kalimat itu dengan lafzun, maka kita butuh mufhim atau butuh makna untuk supaya si muhmal itu nggak masuk. Tetapi kalau kita bilang al-qaul al-wahid, maka kita bisa langsung meringkas definisi tersebut menjadi definisi yang komprehensif. Artinya adalah qaul itu mengkomprehensifkan bahwasanya hanya terkhusus kepada yang mustakmal saja dan memprotektif ataupun memanik ataupun membuang sesuatu yang dapat merusak definisi yaitu muhmal. Makanya kita bilang bahwasanya al-kalimatu dia adalah al-qaul al-wahid atau yang kita bilang sebagai namanya al-qaul al-mufrad. Inilah merupakan definisi dari kalimat. Sampai di sini, coba ada pertanyaan atau belum? Ada kesulitan atau tidak? Coba. Coba deh, saya tanya satu persatu deh. Sepertinya ini panjang. Coba Mbak Wahidah, coba. Ada pertanyaan atau belum? Belum, Ustaz. Paham sampai sini? Insya Allah. Coba dijelasin coba ke kita. Dari apa itu definisi kalam dari atas coba. Dari Saud. Ya, dari Saud coba. Coba sampai ke bisa masuk ke dalam definisi kalimat itu apa? Jadi Saud itu kan dibagi jadi dua ya, Ustaz. Dia terdiri dari yang pertama mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah dan itu disebut sebagai lafdun. Yang kedua khairu mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dan yang pertama tadi yang lafdun itu dibagi jadi dua lagi. Dia mustamilun atau nama lainnya maudhu atau wat'un. Contohnya itu zaid dan dia ini dinamakan sebagai qaul. Dan yang kedua dia muhmal. Contohnya dais. Dan dari terus kemudian dari kalimat itu pengertiannya adalah lafdun al-lafdu al-wahidul al-mufhim. Nah, kan di sini kan pengertiannya ini adalah lafdunnya. Di sini pengertian secara jinsun ba'id ya. Karena diambil dari pengertiannya ini loh, lafdun yang atas itu tadi. Nah, maka ulama mantikoh itu mengatakan jika mendefinisikan kalimat dengan lafdun itu aib karena definisinya dari definisi yang jauh. Maka kemudian menggunakan definisi yang qorib, yaitu menggunakan definisi al-qaul al-wahid al-mufhim. Nah, karena setiap qaul ini pasti mufhim, maka mufhimnya ini dihapus, jadi diringkas dengan al-kalimat itu jadi definisinya adalah al-qaul al-mufrad. Barakallahu fiik. Gitu. Karena juga kalau misalkan kita menggunakan definisi lafaz, kita harus menggunakan kata mufhim sama menggunakan kata atau menggunakan kata makna. Tapi kita menggunakan qaul, kita nggak perlu lafzun, kita nggak perlu mufhim, tapi cukup kita sebut al-qaul al-wahid. Oke, barakallahu fiik. Oke, sekarang coba saya tanya sama Mbak Ajizah coba. Coba definisi kalimat. Coba kayak Mbak Wahidah tadi jelasin. Coba ke kita. Ayo, bisa dipahami atau belum?
Afwan Ustadz, Hmm. tadi belum selesai mencatatnya, Us. Oke, tapi udah paham atau belum? Ya, sedikit Ustadz. Coba sedikitnya di mana? Yang belum difahami yang mana? Sampai di mana tadi pembahasan saya yang belum difahami? Apakah lafzunnya atau qaulnya atau sampai kalimatnya? Yang akhir-akhir tadi Ustadz, kalimat itu masih belum. Oke. Coba, oke, baik. Saya tanya sama Mbak Juni Umu Ibrahim, coba bisa difahami atau belum dari definisi ini? Oke, Mbak Sabita, coba bisa difahami atau belum dari definisi ini? Oke, nggak ada yang jawab. Oke, Mbak Puji. Ada yang belum difahami sampai sini? Oke deh, baik deh. Jadi gini, saya ulang lagi. Oke, jadi di paling atasnya itu ada himpunan ataupun ada ruang besar, sesuatu yang besar dinamakan saut. Saut ini disebut sebagai para ulama disebut sebagai namanya jinsul ajnas. Jadi genusnya genus. Nah, kurang lebihnya gitu. Genusnya si genus. Di bawahnya saut itu dia punya lafzun mustamilun ala ba'dil huruf, ada yang goiru mustamilun ala ba'dil huruf. Sautun mustamilun ala ba'dil huruf ini nanti ataupun kita sudah definisikan sebagai definisi dari lafzun. Lafzun ini ataupun sautun mustamilun ala ba'dil huruf ini di bawahnya lagi itu punya lagi turunan. Ada namanya mustakmal, ada namanya muhmal. Seperti itu. Si mustakmal atau maudu ataupun wat'un ini contohnya adalah zaidun. Oke, satu-satu kata. Contohnya yang muhmal adalah dais. Tadi kita sudah punya definisi bahwasanya qaul itu adalah al-lafzu ad-dalu ala maknan. Lafaz yang dia itu menunjukkan makna. Definisi dari qaul. Kita udah punya definisi di awal bahwasanya kalimat itu adalah al-lafzu al-wahidu al-mufhimu. Satu kata yang dia itu difahami atau afwan, satu lafaz yang dia itu difahami. Setelah kita cross check nih definisi kalimat ini, ternyata definisi kalimat yang dari para ulama-ulama logo ini kurang komprehensif gitu loh. Dan ulama nahwu datang untuk mengkomprehensifkan nih. Kalau dari kami nih, kalimat itu adalah al-qaul al-mufrad. Kenapa? Bung, kalau misalkan kalian menggunakan kata lafzun, kalian itu mengharuskan adanya mufhim. Supaya apa? Supaya muhmal nggak ngikut. Karena kalau kalian menggunakan lafzun saja, kalian harus menggunakan ataupun menggunakan sesuatu yang lainnya itu mufham ataupun mufhim untuk memproteksi dari hal-hal yang lain. Seperti itu. Supaya si muhmal ini nggak masuk. Nah, karena ulama lughah nih seperti itu, berpegang teguh pada sini, sedangkan ulama nahwu melihat hal yang lain, mereka bilang bahwasanya menurut manatikoh nih, menurut ulama-ulama manatikoh, ulama-ulama mantik, ketika kita mendefinisikan dengan jinsun bait, ini kan jinsul ajnas, bawahnya itu ada jinsun lagi. Jadi saut itu jinsul ajnas, bawahnya itu ada jinsun namanya lafzan, di bawahnya jinsun lagi namanya jinsun namanya qaul. Menggunakan definisi jinsun bait yaitu lafzun itu aib indal manatikoh.
itu merupakan sebuah keaiban. Kenapa? Karena bakal terlalu panjang. Kalian butuh mufhim dulu supaya muhmal itu nggak masuk. Coba deh, kalau dari kami nih, bahwasanya kalimat itu adalah al-qaul al-wahid. Karena ketika kayak saya bilang qaul, saya nggak butuh lafaz mufhim. Karena namanya qaul, udah pasti mufhim. Dia sudah komprehensif. Dan qaul, menggunakan kata qaul itu juga protektif. Kenapa? Karena si qaul ini memproteksi adanya lafaz muhmal dalam kalimat, dalam definisinya kalimat. Makanya definisi kalimat secara ataupun definisinya ulama nahwu yang bilang bahwasanya kalimat itu adalah al-qaul al-mufrad atau al-qaul al-wahid ini definisi yang jami' wal mani'. Artinya definisinya komprehensif, dan juga yang kedua dianya protektif. Dia mencegah hal yang lain atau sesuatu yang lain untuk merusak definisi. Ini definisi dari kalimat. Oke, al-qaul al-mufrad. Satu qaul yang itu punya mufrad. Baik. Tadi kita punya namanya in jaa zaidun. Ini kita bilang murakkab. Tapi kita nggak bilang dia itu mufid karena dia ini wat'i. Oke. In dia punya makna. Ya. Jaa dia punya makna. Ya. Zaid dia punya makna. Dia juga lafaz juga. Ya. Baik. Kita punya al-mu'minu la yakzibu. Al-mu'minu dia lafaz. Ya. La punya lafaz. Ya. Yakzibu lafaz. Ya. Dia punya makna. Ya. Dia punya makna. Ya. Yakzibu punya makna. Ya. Lafaz dia punya makna. Dan dia punya makna. Dan murakkab artinya bagiannya itu tadi dia memiliki makna. Sedangkan mufrad yang bagian-bagiannya tidak memiliki makna. Ulama ketika mengistiqra, meneliti tatabu fakta, bahwasanya perkataannya orang Arab itu cuma ada 3 jenis. Imma dia itu fi'lun, imma dia itu ismun. Contohnya adalah mukmin ini atau Zaid ini. Imma dia fi'il, contohnya adalah ja'a ini. Imma dia harfun, contohnya adalah in ini. Dan nggak lebih dari itu kalimat yang ada dalam lughah Arabiyah. Kalimat tadi kan qaul al-mufrad. Berarti dia adalah lafaz yang punya makna. Lafaz yang punya makna itu cuma ada 3 dalam bahasa Arab. Imma dia itu harfun, imma dia itu fi'lun, imma dia itu ismun. Cuman 3 ini, nggak ada yang lain. 3 ini disebut sebagai namanya kalimat. Jadi kalimat atau al-qaul al-mufrad itu cuma terdiri dari ismun, terdiri dari fi'lun, terdiri jadi harfun. Nah, kalimat terhadap ismun, karena ismun bagian dari kalimat, dia disebut sebagai namanya qismun. Bagian dari kalimat. Kalimat bagi harfun, dia adalah qismun. Bagian dari kalimat. Kalimat bagi si harfun, dia adalah qismun. Bagian dari kalimat. Harfun terhadap fi'lun, ini disebut sebagai namanya qasim. Fi'lun terhadap si ismun disebut sebagai namanya qasim. Ismun terhadap harfun disebut sebagai namanya qasim. Qasim itu apa, Ustadz? Saya sudah cari literasi Indonesia. Saya belum nemu padanan kata bahasa Indonesia dari qasim ini. Tapi qasim ini
kurang lebihnya beginilah dalam bahasa Arab. Jadi fi'lun, kalimat terhadap harfun itu kismun, kalimat terhadap fi'lun itu kismun, kalimat terhadap ismun itu fi'lun. Sedangkan fi'lun terhadap ismun itu disebut sebagai namanya qasim. Fi'lun terhadap harfun disebut sebagai namanya qasim. Harfun terhadap ismun disebut sebagai namanya qasim. Nah, ini semua merupakan bagian dari kalimat. Terus, kalau gitu Ustadz, berarti aksamul kalam itu salah dong. Kan Ibnu Ajurum bilang, wa aqsamuhu salah satun, ismun wa fi'lun wa harfun. Sedangkan ismun wa fi'lun wa harfun itu kan dari lafaz kalimat Ustadz. Enggak salah. Ibnu Ajurum enggak salah. Bahwasanya beliau itu bilang wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Oke. Ismun wa fi'lun wa harfun. Berarti gimana dong Ustadz? Kan dia kan bagian dari kalimat, bukan bagian dari kalam. Jadi, yang dimaksud Ibnu Ajurum ini adalah min jihatin tarkibihi, dari segi pembentuknya, min majmu'iha, majmu' itu apa kemarin itu gelombolan atau kumpulannya, la min jami'iha, bukan dari integritasnya. Oke, saya bedakan begini antara majmu' sama jami'. Saya punya tenggo. Ini kita bilang tenggo. Ya kan, tenggo. Di dalam tenggo ada wafer. Nah, tenggo, secara tenggo ini dinamakan majmu'. Majmu' dari wafer itu dinamakan tenggo. Tapi kalau saya bilang lapisan wafernya ini, saya hitung wafernya ini, wafer atau integritasnya kalau dalam bahasa Indonesia, ini disebut sebagai namanya jami'. Isi wafer itu disebut sebagai namanya jami' atau integritas. Jadi si kalam min jihatin tarkibihi, dari segi pembentuknya bukan dari bagian-bagiannya, itu terbagi menjadi 3. Ada ismun wa fi'lun wa harfun. Artinya nanti si kalam itu bisa dibentuk dari ismun wa ismun, bisa dibentuk dari ismun wa fi'lun, bisa dibentuk dari fi'lun wa harfun, dari ismun fi'lun, ismun wa harfun, dan dari hal-hal yang lainnya yang nanti akan kita sebutkan sebanyak 6. Jadi aksamul kalam, saya ulangi lagi, menurut Ibnu Ajurum itu enggak salah. Tapi yang beliau maksudkan adalah min jihatin tarkibihi, dari segi pembentuknya, yaitu dari majmu'nya, dari kumpulannya, bukan dari integritasnya atau dari segi isinya itu tadi, itu dibentuk dari 3 hal. Bisa jadi ismun wa fi'lun, bisa jadi fi'lun, atau bisa jadi ismun wa ismun, bisa jadi fi'lun saja, bisa jadi ismun wa harfun, yang mana itu semua nanti akan dibahas sebanyak 6 yang diiktibar oleh para ulama. Jadi yang dimaksud dengan aksamul kalam, pembagian kalam, itu dari segi tarkibihi, dari segi pembentuknya, yaitu dari segi secara keseluruhan, bukan dari segi satu persatu. Jadi misalkan ismun saja,
itu nggak disebut sebagai namanya kalam. Fi'lun saja nggak disebut sebagai namanya kalam. Harfun saja nggak disebut sebagai namanya kalam. Dan nggak mesti juga kok, nggak mesti juga kalam itu harus ada ketiganya. Enggak, bisa jadi ismun saja, bisa jadi ismun wa fi'lun tanpa harfun, bisa jadi ismun saja tanpa fi'lun tanpa harfun. Dia hanya ataupun dia terbentuk dari bagian dari ketiga hal ini. Nggak mengharuskan seluruhnya ada dalam sebuah kalam. Ini yang dimaksud Ibnu Ajurum dalam kitabnya Wa aqsamuhu salasatun. Dari segi pembentuknya dia itu terdiri dari ismun, wa fi'lun, dan harfun. Dan nggak mesti dalam sebuah kalam itu harus ada ismun, harus ada fi'lun, harus ada harfun dalam sebuah kalimat ataupun dalam sebuah jumlah. Itu nggak harus. Tapi ismun saja cukup, ismun wa fi'lun saja cukup, ismun wa harfun juga sudah cukup. Ini merupakan definisi kalam menurut Ibnu Ajurum, pembagian kalam menurut Ibnu Ajurum. Seperti itu. Oke? Nah, berikutnya kita masuk ke dalam isim. Isim kemarin kita definisikan sebagai kalimatun. Nah, kalimatun. Karena tadi isim itu bagian dari kalam, isim bagian dari kalimat, maka kita harus menyebutkan kalimatunnya. Kalimatun tadullu ala maknan fi nafsihi. Goiro atau goiru muqtarinin bizaman. Kalimat yang dia itu menunjukkan pada dirinya sendiri itu sebuah makna tanpa terikat dengan zaman. Oke, thayyib. Kita balik lagi ke tadi. Ini kita simpan dulu. Balik lagi ke tadi, yang tadi. Masalah kalimat tadi. Masalah ini ya. Oke. Ini. Nah, ini kita hapus dulu. Berarti si lafaz ini atau si qaul ini dia punya dua cabang. Dia bisa punya mufrad, dia juga bisa punya murakkab. Oke. Murakkab dia itu ada yang mufid, dia itu ada yang goiru mufid. Yang mufid kita sebut sebagai namanya kalam, yang goiru mufid kita sebut sebagai namanya kalim. Sedangkan si mufrad, al-qaul al-mufrad atau kalimat tadi itu terdiri dari ismun, ada fi'lun, ada harfun. Yang mana ismun wa fi'lun wa harfun ini sama-sama pada himpunan yang dia itu dalla atau kalimatun tadullu ala maknan fi nafsihi. Oke, saya hapus di sini ya. Saya ganti di sini. Jadi si kalimat yang tadi dia itu terdiri dari ismun wa fi'lun wa harfun di sini, yang mana ismun itu dia itu punya makna dalla ala maknan, al kalimatu tadullu ala maknan fi nafsihi. Sedangkan si harfun dia itu adalah kalimatun tadullu ala maknan fi goirihi. Jadi ismun itu masuk ke dalam himpunan kalimat yang dia itu menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Sedangkan harfun dia masuk ke dalam himpunan yang dia itu tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Ataupun dia itu punya makna tapi harus nempel dengan orang lain. Hanya saja bedanya yang kemarin kita sebutin, bedanya ismun dan bedanya fi'lun. Kalau fi'lun itu muqtarinun bizaman, tapi kalau ismun itu goiru muqtarinin bizaman. Sedangkan harfun itu kalimatun tadullu ala maknan fi goirihi walam wa goiru muqtarin bizaman. Jadi berarti definisi ataupun himpunan kalimat itu
ada yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, ada yang menunjukkan makna dengan orang lain. Yang mana menunjukkan makna pada dirinya sendiri itu sebagai namanya ismun, yang menunjukkan makna pada orang lain, ada ismun, ada fi'lun yang tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri atau butuh orang lain, dia disebut sebagai namanya harfun. Ismun itu muktarin, ghairu muktarin di zaman, tapi kalau fi'lun itu muktarin di zaman. Oke, ini definisi dari si isim. Berikutnya ada yang disebut sebagai namanya alamat, dan mungkin ini menjadi yang terakhir, alamatul ismi. Oke, apa? Alamatul ismi atau ciri-ciri dari isim. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Kalimat, saya ulang lagi, kalimat itu ada dua himpunan besar. Ada namanya kalimatun tadulu ala ma'an fi nafsihi, ada kalimatun tadulu ala ma'an fi ghairihi. Kalau ismun itu mengharuskan tanpa adanya zaman, tapi kalau fi'lun mengharuskan adanya zaman. Sedangkan harfun dia itu enggak, dirinya sendiri enggak menunjukkan makna, dia butuh orang lain, dan dia juga itu enggak ada ikatan dengan si waktu. Berikutnya, Ibnu Ajurum langsung bilang, alamatul ismi. Apa itu alamat? Alamat secara bahasa itu artinya adalah amaroh. Artinya adalah tanda-tanda. Contohnya adalah hadis Jibril. Hadis nomor 2 dari kitab Arba'in Nawawi. Amaratus Sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Oke, ini secara bahasa. Secara istilah, alamat itu adalah hampir mirip dengan definisinya syarat dalam usul fiqh, ma yalzamu min wujudihi wujudul mu'allam wala yalzamu min adami wujuduhu adamil mu'allam. Atau bahasa Indonesia begini, udah saya tulis. Sesuatu yang dengannya yang mengharuskan sesuatu yang mengharuskan keberadaan tanda keberadaan keberadaan yang ditandai sesuatu yang mengharuskan sesuatu yang mengharuskan keberadaan tanda keberadaan yang ditandai. Dan dengan tidak adanya tanda dan dengan tidak adanya tanda, maka tidak meniadakan adanya yang ditandai, keberadaan yang ditandai. Ma yalzamu min wujudihi wujudul muallim wala yalzamu min adamihi wujudihil adamil muallim. Jadi definisinya adalah sesuatu yang mengharuskan keberadaan tanda, sesuatu yang mengharuskan keberadaan tanda, keberadaan yang ditandai. Dan dengan tidak adanya tanda, maka tidak meniadakan keberadaannya yang ditandai. Bingung nggak tuh? Coba gini deh, saya contoh takribi. Oke, ini kita save dulu. Oke, kita screenshot dulu. Coba kita save. Oke, misal begini. Misal di sini ada wudhu, ada keran wudhu. Oke, ada keran wudhu. Ini ada masjid misalnya.
Masjid lah ya. Ini anggap masjid. Ini anggap masjid. Anggap masjid ini. Nah, anggap ini masjid. Ini anggap sholat lah ya, sholat. Sholat mengharuskan adanya wudhu. Sholat kan harus suci, mengharuskan adanya wudhu. Tapi adanya wudhu itu nggak mengharuskan adanya sholat. Sholat mengharuskan adanya wudhu atau toharoh. Oke? Tapi wudhu itu nggak mengharuskan adanya sholat. Mafhum sampai sini? Oke, saya ulangi lagi. Sholat mengharuskan adanya wudhu, tapi wudhu nggak mengharuskan adanya sholat. Oke, berikutnya lagi. Oke, hubungan suami istri misalnya nih. Oke. Mengharuskan adanya hubungan persahabatan. Hubungan suami istri itu mengharuskan adanya hubungan persahabatan. Tapi hubungan persahabatan itu nggak mengharuskan adanya hubungan suami istri. Oke. Ini kita harus paham. Oke. Terus misalnya lagi. Ini misalnya orang. Ini misalnya kematian, misalnya. Oke. Nah, si maut ini contoh yang lain ya. Ini contoh dua yang dia itu nggak mengharuskan. Tapi ada satu lagi contoh. Maut, ajal itu mengharuskan mati. Seperti itu. Tapi tidak sebaliknya. Oke. Ajal itu mengharuskan mati. Jadi orang mati itu bukan karena dia sakit, bukan karena dia itu ketabrak mobil, bukan karena dia itu kelaparan, enggak. Tapi memang sudah ajalnya. Itu udah mati. Jadi ini saya kasih 3 contoh biar kita makin paham. Mana hubungan sebab akibat, mana hubungan syarat, mana hubungan antara tanda sama yang ditandai tadi itu. Supaya makin tergambar jelas. Oke, saya punya 3 contoh, yang 2 contoh itu sama, yang satu contoh ini beda. Oke. Wudhu, sholat mengharuskan adanya wudhu, tapi wudhu nggak mengharuskan adanya sholat. Hubungan suami istri itu mengharuskan adanya hubungan persahabatan, tapi hubungan persahabatan itu nggak mengharuskan adanya hubungan suami istri. Ini ada kaidah yang hampir sama, mirip kayak tadi. Sedangkan yang kedua juga saya punya contoh lagi. Ajal itu mengharuskan adanya maut, tapi nggak sebaliknya. Seperti itu. Oke. Nah, kembali ke contoh sini. Ini afwan, agak sedikit panjang, biar makin paham apa yang dimaksud dengan itu. Nah, yang dimaksud dengan alamat, misalnya saya punya contoh hadza. Hadza ini kan isim. Hadza ini isim. Dia punya tanda nggak? Atau dia mengharuskan adanya tanda nggak? Enggak. Jadi isim itu tetap berada dalam keisimannya, meskipun nggak ada tanda. Seperti itu. Tapi dengan adanya fi, mengharuskan adanya isim. Isim berdiri sendiri itu nggak mengharuskan adanya alamat. Atau CV alamatnya ini. Ini alamat. Tapi alamat itu mengharuskan adanya si isim. Oke. Saya ulangi lagi. Isim itu nggak mengharuskan adanya alamat. Tapi alamat mengharuskan adanya isim.
Inilah yang dimaksud dengan alamat. Dan alamat itu punya satu contoh, al-ibrah fil alamat, yang diiktibar dalam alamat itu adalah qabul, bukan wujud. Jadi kemenerimaan isim itu terhadap fi itu tanda bahwasanya si fi itu adalah alamat bagi si isim. Tapi bukan berarti nggak adanya fi, bukan berarti haza itu nggak jadi isim. Dia tetap jadi isim. Tapi keberadaannya fi itu, kemenerimaan dia, menerimanya haza terhadap fi, itu menandakan bahwasannya si fi itu merupakan alamat dari isim. Tapi bukan berarti nggak ketiadaannya fi itu berarti ketiadaan bahwasanya haza itu merupakan isim. Enggak. Dia tetap menjadi alamat dari si isim. Karena yang diiktibar dari sebuah alamat adalah menerimanya dia itu. Menerimanya dia. Bukan adanya wujud. Seperti itu. Oke. Ini merupakan definisi dari alamat. Oke. Semoga nggak bingung apa itu alamat sampai sini. Dan kalau toh bingung, kita cukupkan dulu. Mungkin kita ditanya di luar forum seperti itu. Nanti kalau misalkan ada dibingungin, silahkan tanya di di forum ya. Di luar forum seperti itu. Kita cukupkan dulu. Dan saya yakin mungkin masih ada yang bingung, tapi kita cukupkan dulu karena waktunya sudah nggak memungkinkan untuk kita lanjutin. Kita cukupkan dulu dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dan padahal saya mohon ampun, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Yakub. Tafadhol silakan kalau ada yang itu mau ada agenda silakan, kalau mau ada